C. Mungkin yang tidak ini bisa keluar. Ini ruangan Bromo untuk junior Pak B, junior P, B. Meja 13 Marcelo lawan Ghana. Iya. Iya. Itu apa? Lina. Diberitahukan ke yang bagi yang mau main nggak ada meja dan papannya, harap pelapor ke sini biar nanti bagi dia bisa menyiapkan berapa meja, kekurangannya dan papan berapa. Nggak ada, jangan ada. Nah, itu saya tadi ada yang. Jangan jongkok begitu hari. Oke. Masuk ke layar begini. Hazard kamu 3. Ya, baik untuk di daerah sampai tingkat nasional itu ya nama baik Bapak itu bisa menjadikan contoh ya. Biasanya kalau nanti sudah dianggap oleh BB Percasi kualitasnya bagus ya, insya Allah Pak nanti kan pernah wasiti, Bapak hanya wasit sendiri, tetapi pesertanya bisa 100. Pak Iwan pernah banyak di Iwan ya, di Jogja ya, pesertanya banyak, wasitnya cuma 1 atau 2, sehingga ya, ketika terjadi kesalahan dulu dan sebagainya, kadang-kadang itu bisa juga tidak tercek ya. Seharusnya nih, kalau kita idealnya, kalau wasitnya itu memang ideal ya, ketika pertandingan akan dimulai itu dicek semua. Ada yang kosong, nah kosongnya nomor berapa, dicek lagi kan di daftar pairing kan. Oh si A nih. Nah, kemudian yang sebelah sini ada yang kosong lagi, mana yang kosongnya, oh ini duduknya di mana, saya duduk nomor meja 38 misalkan ya. Oh bukan 38, mestinya 37. Nah itu akan tercek dengan kondisi yang tadi adalah kondisi yang ideal. Tetapi dalam kondisi yang tidak ideal, memang semuanya pasti akan dibutuhkan adalah kepada pemain yang harus bertanggung jawab terhadap penempatan itu dan selalu kontrol, termasuk sekarang ya, apalagi misalkan pemain junior ya, namanya official ya, itu harus selalu koordinasi dengan panitia dan pairing terutama ya. Misalkan betul nggak pairingnya, misalkan pemain kita si A dicari di kelompok C misalkan, oh ternyata dia di meja 37 misalkan ya. Nah kalau memang dia sudah di meja 37 betul, nah kasih tahu kepada anaknya itu meja 37 jangan sampai salah. Kalau memang terjadi kesalahan duduk, nah itu hasilnya makanya bisa dinyatakan kalah karena salah duduk ya. Ini dalam video pun aturannya memang kalau salah duduk kalah, dalam salah duduk itu kalah dalam peraturan yang mungkin ya itu akan sepertinya akan sama, tetapi bisa berbeda putusannya ya. Ada Pak dua illegal move itu yang sama-sama illegal move, satu kan agak berbahaya. Nah, ini juga dalam video itu meletakkan jam itu kewenangan wasit, jadi tidak mutlak di sebelah kanan kita, supaya jalan pertandingan berjalan dengan lancar dan baik. Bisa di sebelah putih, bisa di sebelah hitam, bisa. Itu kewenangan wasit. Jadi wasit punya kewenangan meletakkan jam catur itu tidak harus di sebelah kanan hitam. Ya. Tetapi dengan catatan ya,
untuk berjalannya pertandingan dengan lancar dan kondusif, ya. Ya, selama saya contoh kejurnas ini, ya ini kondusif kan, semuanya putih sini kan, makanya di kejurnas kan, yang hitam sebelah sini semua kan, yang putih hitam putih kan. Nah, makanya untuk terjadi jangan sampai terjadi tekan jam salah, wasit bisa menempatkan jam ya. Misalkan terlalu putih semua atau di hitam semua bisa. Ya, jadi itu mungkin ya penambahan yang mungkin Bapak tidak pernah baru mendengar, karena hampir 90% Bapak pernah mewasiti. Bapak hanya wasit sendiri, tetapi pesertanya bisa 100. Pak Iwan pernah banyak di Iwan ya, di Jogja ya. Pesertanya banyak, wasitnya cuma 1 atau 2. Sehingga ya, ketika terjadi kesalahan dulu dan sebagainya, kadang-kadang itu bisa juga tidak tercek ya. Seharusnya nih, kalau kita idealnya, kalau wasitnya itu memang ideal ya, ketika pertandingan akan dimulai itu dicek semua. Ada yang kosong, nah kosongnya nomor berapa? Internasional semuanya menggunakan increment. Nah, terutama Jawa Timur, Pak Samsul, Jawa Timur itu banyak itu yang nggak pakai increment, saya tahu. Apalagi sekarang nggak ada, Pak. Semua jam itu semua digital. Ya, jadi pakai increment itu apa? Wasit sangat terbantukan. Tidak ada lagi take note yang sit, wah salah satsit Pak. Itu pasti kan kalau nggak pakai increment itu. Sit. Nggak usah pakai akar, waduh kelamaan Pak ya. Pusing ya. Gitu saja Pak. Pak ini kurang Bapak, pasti ada ketemu sama. Nggak akan. Saya udah berapa kali. Nggak ada. Kalau jumlah babak itu genap bisa boleh nggak Pak? Misalnya Nggak ada. 6, 8 bisa. Nah, kalau bisa babak itu jangan genap. Ya. Kalau babak genap, silakan Pak di depan masih ada. Silakan. Ya, masih. Jadi prinsip di dalam Swiss itu kan keseimbangan warna. Jadi orang yang bertanding itu harus seimbang, hitam putih. Genap, ya, babaknya genap. Ini komputernya, ini bebannya berat. Bayangin 100 orang ini harus 6 babak. Otomatis gimana caranya supaya ini 3 putih 3 hitam. Kadang-kadang bisa hang. Ya. Bisa hang. Kadang-kadang ada yang macet Pak, nggak bisa. Paling aman adalah ganjil. Kalau ganjil kan bisa 4 putih 3 hitam atau 3 hitam 4 putih. Ya, kami sarankan babaknya itu ganjil. Karena khawatir juga kalau babak genap, ada 2 pemain yang poin tertinggi 2, belum pernah ketemu, dua-duanya download. Tuh, Pak ini kan belum ketemu. Wah, nah, Saiful Bahri naik ya. Agus Saifuddin ini yang jaga pintu. Ada yang mau naik pukul ya, ketemu Oki naik. Ada rombongan. Kenapa? Ya itu tadi babaknya banyak, enak. Saya kalah sekali 2 kali masih lolos. Tapi kalau babaknya sedikit, mikir dia saya harus menang ini. Gitu. Ya kalau saya pertandingan saya nggak pernah. 9 tercepat 1 wasit 3 papan, Pak. Klasik sebenarnya secara ini nggak ada, itu hanya PB aja, perkiraan antara sekian.
Tapi kalau itu ya itu tadi satu wasit, catur kilat satu. Kalau catur cepat dicantumkan di situ 3. Klasik 6. Pendaftaran, wah ini kelompok junior E putra ada 11 orang ya. Pendaftaran main. Nah, pairing ditempel mau main, ternyata pagi-pagi Pak, anak saya salah kelompok. Bukan di E Pak, mainnya mestinya di D, pindahlah. Ada lagi Pak ini salah, bukan di E, mainnya di F. Akhirnya tinggal 9. Bapak sudah ngumumkan 7 bapak. Ini krusial Pak. Makanya kayak Jonas ya, kayak dibayangin Pak, ini 1.600, hampir 1.600 Pak. Itu banyak yang seperti itu. Pak, saya salah kelompok nggak ini kan kita harus buang. Dan kita juga harus ngecek kita apa. Iya, Kapolres sama Dandim datang. Wah, nggak bisa Pak, sudah di pairing, ditolak main. Bisa ditarik ya dianya, ya udah gitu. Donaturnya Kapolres nggak boleh main. Nah, Bapak harus bisa. Nah, ya nggak apa-apa Pak. Ya habis itu. Masukkan lawan Dandim, udah taruh meja 1 Pak, harus gitu. Kalau kita misalkan biasanya kalau kita Wakatum datang Pak Gustiar, saya pengen main, masa kita tolak? Wah jangan Pak, udah penuh, nggak bisa. Dia kan orang mau jaga. Ini soal Pak, gotong kaleng-kaleng. Ini soal ini Pak. Nasional Mau di rumah ke Jura tuh. Mana. Itu ke sini Pinang. Selalu Pinang, tetap Pinang. Bisa mau keluar Pak. Kalau masuk silakan. Ya jadi itu semua tergantung dari kebijakan tuan rumah. Jadi PB nggak ada peraturannya, ya melarang provinsi ini silakan aja. Itu tergantung dari tuan rumah. Jawa Timur, misalkan porprofnya junior, ya itu silakan. Nggak ada aturannya kita. Atau maksimal kalau sudah 2 emas tidak boleh ikut nomor berikutnya, ya silakan. Itu keputusan dari Pemprov masing-masing. Ya, jadi kalau ditanya apakah ada peraturan yang membatasi, tidak ada. Ya, itu semua kita kembalikan pada daerah masing-masing. Makanya setelah kembali dari sini, kalau Bapak itu punya atlet bagus, sudah dibiayai. Ya, kasih fasilitas bulanan beasiswa. Supaya apa? Dia kan bikin kontrak. Kalau misalkan dia tidak mau tekan kontrak, nah biasanya itu sudah diincer tuh sama provinsi lain. Itu tanda-tandanya gitu. Dia sudah diincer gitu. Nah, di situ biasanya nego. Ya saya mau. Ya tiap bulan saya 2 juta misalkan. Ya. Nego ini mulai Pak. Nah di situ. Itu tugas Bapak melobi. Si ini masa. Ya jadi daerah itu bebas menggunakan pemain luar. Gitu Pak ya? Iya. Justru ini Pak yang daerah sehingga saudara-saudara itu kadang-kadang ada di kabupaten kata-kata itu kan bukan data kita, jadi kita tidak bangga, kita merasa nggak enak.
dengan penjelasan Bapak tadi, itu merupakan suatu dasar kita untuk menjelaskan ke koni-koni di daerah. Sehingga begini Pak, maksud saya itu kan kita sudah melakukan ya adalah sehingga di daerah itu ada di kabupaten kota lain mengatakan sebenarnya itu harus ada aturan, misalkan di Portok itu 2 orang lah atau 3 orang, jangan semua. Tapi kita ini kan namanya orang yang mungkin tidak jelas, kita selama ini memang kita tahu bahwa itu tidak ada aturannya dan tidak ada yang mengikat. Tapi dengan pembahasan Bapak itu kita buat kontrol berada. Dari mana Pak? Sulawesi Tengah, Palu. Oh, dari Palu ya. Iya. Banyak Pak Yopi, Pak. Iya. Jadi memang PB nggak buat peraturan ya, membatasi. Silakan saja. Itu dikembalikan kepada Pemprov masing-masing. KONI pusat untuk PON ada aturannya ya. Kalau nggak salah nomor 75 ya. Jadi 2 tahun sebelum pelaksanaan PON 4 ya, istilahnya nggak ada cadangan kan gitu. Bergu 4, sekarang bergu 5. Yang main 4, 1 bisa. Bisa juga nanti bergu berapa? 6. Yang main 5. Yang main 4. 5 Pak. Tidak ya itu. Ya? Iya, bergu 6 aja. Iya, main 4. Satu itu buat strategi, Pak. 10 ya? Iya. Siap. Silakan. Itu gantung manajernya, pemain ini mau dimainkan enggak? Ya, ya kebetulan saya nanti technical delegate di Oh ya, itu beda, itu hanya poin Akumulasi aja itu. ya. Stylenya tetap seperti ini. Dan satu lagi Pak, kalau nanti pairing itu, kalau ada yang menang WO itu, kita anggap sama aja poin. Jangan kan di sini nanti ada pilihan kalau input data itu, input hasil itu ada 1001 setengah-setengah. Terus kemudian ada 10 off, 01 off, dan kemudian off. Itu off itu artinya WO. Cuman di sini kalau di kita ini kan masih bingung. Jadi kalau di sistem ini 10 off itu dianggap sistem itu belum main. Jadi bisa ketemu lagi di babak berikutnya kalau poinnya sama. Betul sudah ketemu dan poinnya sudah dikasih. Cuma dianggap sistem ini belum. Dari nama, kemudian harus ada ketuanya itu siapa. Jujur saja di Depok itu ada dualisme kepengurusan. Klub saja ada dualisme. Iya Pak. Nggak hanya partai atau Pengcap dualisme itu ada Pak. di klub. Ya, komunitas catur tuh ada di mana-mana. Di lapak-lapak itu tolong dibikinkan, dijadikan klub. Nggak usah. Iya mereka ada, tapi jujur saja kalau orang catur mah disuruh bikin ADRT itu pusing. Klub itu maunya udah main aja. Jadi pengurusnya ketua, sekretaris, bendahara sama anggota. Di peraturan organisasi itu sudah minimal 10 anggota. Ya. Minimal. Pemcap, silakan Pemkot membuatkan surat klub siapa saja. Dan SK itu nama-nama klub silakan ditembuskan di KONI kota kabupaten. Jangan sampai ini yang sering muncul, sering terjadi. Munculnya klub itu pada saat mau muscap. Mau muskap itu baru muncul ada klub 10 atau 10.
Mungkin semua ngantuk. PB Percasi membina, yang bikin aturan. Coba maskernya dibuka ya. Maskernya itu dibuka habis. Pak jamnya ya. Dua. Kita tolong diteles. Foto jam. Khusus Putri, babak kedua, mulai. Berapa ya? 9 ya? 9 tahun ke bawah. Tadi tambah waktu apa enggak? Mbak, bos. Tapi salah nih. Buka. Gabriel magpunin. Marve. Magpunin. Lihat tuh fotonya Pak Bu. Ya MP NTT lagi rayakan di Ancol. Dengan calon MP ini. Mana MP? MP
Master Percasi dengan calon Master Percasi dari Belu lagi rayakan di Ancol. Woi Ancol. Woi gak ini. Ana di mana Ana? Terus sini. Coba sini. Bagus. Besar santai ini. Siapa? Delon. Besok pakai baju mana? Ya? Besok pakai baju mana? Tahu. Yang mana? Tidak. Umur berapa? Umur 10. Kelas berapa engkau? Kelas 5. Oh ya, besok main catur tuh. Walaupun catur ini kan. Lihat sini dulu.